Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, dan bagaimanakah pengendalian usahanya. Nah, nanti untuk ruang lingkup materi pada pagi hari ini, mulai dari perencanaan dalam pengembangan kewirausahaan, bagaimanakah tahap-tahap memulai usaha baru, bagaimana membuat rencana bisnis, kemudian bagaimanakah cara kita mengevaluasi dan mengendalikan suatu usaha. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pertama, yaitu perencanaan dan pengembangan usaha. Jadi, apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai perencanaan usaha? Jadi, rencana usaha merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa seseorang itu serius untuk berwirausaha dan serius untuk bisa menghindari faktor-faktor apa saja yang mungkin terjadi dan bisa menyebabkan kegagalan, serta bisa mengantisipasi setiap tantangan yang akan dihadapi ketika akan menjalankan suatu usaha. Nah, menurut dari Baygrave tahun 1994, ada beberapa alasan penting kenapa orang itu harus menyusun suatu perencanaan usaha dalam mengembangkan usahanya. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa bisnis yang akan kita susun ini layak dan menguntungkan. Jadi kita bisa tahu dengan jelas apakah usaha yang nanti akan dijalankan itu mempunyai keberhasilan yang tinggi dan juga bisa meyakinkan orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan bank. Jadi kalau ada perencanaan usaha yang jelas, itu akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari pihak kedua. Karena apa? Dalam perencanaan nanti pasti selalu ada aspek keuangan, kemudian aspek pemasaran. Jadi yang tentu saja itu akan didukung juga pula dengan pembiayaan dari bank kalau kita tidak punya modal yang cukup. Yang ketiga, mendapatkan dana investasi. Jadi perencanaan usaha yang jelas akan memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman melalui pihak-pihak lain, tidak harus dari pihak bank. Namanya apa? Pihak kedua yang potensial akan mendukung pemenuhan investasi usaha kita, atau dalam tanda kutip adalah investor kita. Yang keempat adalah mengatur dengan siapakah harus bekerja sama. Jadi kita harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada dan kita bisa membuat namanya win-win solution atau misalnya simbiosis mutualisme yang artinya adalah saling menguntungkan. Misalnya kita mau memproduksi misalnya bakery ya, berarti kita harus cari misalnya produsen tepung terigu atau distributor gula yang dapat diharapkan untuk memasok barang-barang baku kita. Yang kelima, mendapatkan kontrak yang besar. Jadi perencanaan yang baik itu bisa menarik minat perusahaan-perusahaan yang lebih besar agar kita misalnya bergerak di bidang jasa catering misalnya. Kalau perencanaan yang baik ya mungkin akan ada pihak kedua yang akan bekerja sama dengan kita untuk melakukan misalnya pemenuhan untuk makan siangnya misalnya. Kemudian yang keenam, menarik tenaga kerja. Jadi perencanaan yang baik itu tentu akan mengundang orang-orang yang potensial yang kita perlukan bergabung karena keahliannya. Yang keenam adalah yang ketujuh adalah motivasi dan fokus.
Jadi perencanaan yang baik itu menjamin adanya perhatian yang fokus pada tujuan dari berbagai personil kita, karena sebuah perusahaan itu semakin lama semakin tumbuh akan semakin kompleks ya. Sehingga itu bisnis plan itu menjadi komponen yang sangat penting. Karena apa? Karena digunakan sebagai arah dan sebagai tempat supaya kita tuh berpijak di tempat yang benar. Nah, lantas bagaimana sih teknik dalam menyusun perencanaan usaha? Jadi ada beberapa teknik dalam menyusun perencanaan suatu usaha. Yang pertama adalah industri. Mulai dari apa? Prospeknya apa? Produk dan perkembangannya apa? Kemudian kebutuhan barukah? Perusahaan barukah? Kemudian faktor apakah yang mempengaruhi, misalnya kondisi ekonomi. Yang kedua adalah perusahaan. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan bidang usaha kita tuh apa. Produk atau jasa. Kemudian pengguna utamanya itu siapa. Latar belakangnya kita apa sih gitu ya. Kemudian deskripsinya, identifikasi bagaimana nanti pengembangan produknya gitu ya. Dan keterlibatan perusahaan dalam prosesnya. Yang ketiga adalah kita harus fokus ke dalam produk ya. Jadi kalau produk itu merupakan barang atau jasa. Nah, apa yang kita fokus di sini adalah deskripsi atau detail produknya. Kemudian nanti kalau kita nemu produk baru nih, apakah kita perlu melakukan hak paten atau haki? Kemudian kalau bentuknya resep kita perlu rahasia dagang. Kemudian kita deskripsikan nih apa potensi, kelebihan dan kelemahan dari yang kita tawarkan produk atau jasanya yang bisa bikin itu unggul dalam persaingan. Misalnya kita bikin produk mie, misalnya kita unggul wah mie tanpa pengawet, mie-nya organik atau mie-nya non gluten gitu ya. Kemudian aspek yang tidak kalah penting adalah aspek pemasaran. Yang pertama adalah kita harus melakukan riset pasar dan analisis. Kita harus tahu pelanggan kita tuh siapa, seberapakah besar ukuran pasarnya. Kita carinya apa pelanggannya, untuk menengah ke atas, menengah ke bawah gitu ya. Kemudian persaingannya seperti apa. Kita juga harus mengevaluasi pasarnya. Yang kedua adalah rencana pemasarannya. Bagaimanakah strategi pemasarannya, penentuan harganya, dan juga taktik penjualnya seperti apa. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah desain dan pengembangan. Jadi, harus ada bagian yang harus mendeskripsikan status produk kita saat ini. Apa yang akan dikerjakan agar dapat dipasarkan. Kita deskripsikan bagaimanakah keahlian atau kompetensi dari perusahaan startup yang akan kita dirikan. Dalam fase apakah dia masih fokus mendesain atau sudah mengembangkan. Kemudian kita analisis kesulitan dan resikonya. Jadi kita identifikasi kira-kira kalau misalnya ada masalah dalam desain dan pengembangan, ada langkah-langkah antisipasinya enggak? Misal kita mau bikin mie organik non gluten, kok nggak kenyal. Nah, ini gimana nih cara kita antisipasinya gitu ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus melakukan peningkatan produk dan adanya produk-produk baru atau produk unggulan. Yang keenam adalah rencana manufaktur dan operasional. Mulai dari lokasi geografisnya. Misalnya deskripsikan mulai dari segi biayanya, kemudian ketersediaannya, bagaimanakah transportasinya, kemudian kita harus tahu juga seberapa banyak yang kita punya, yaitu fasilitasnya seperti apa. Kemudian strateginya, rencananya seperti apa. Rencana di mana? Kita harus deskripsikan bagaimanakah cara kita mengontrol kualitasnya, bagaimana kita mengontrol produksinya. Itu masuk nanti di mata kuliah pengawasan mutu pangan ya, kalau nanti
ingin membuat suatu perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Kemudian tim manajemen, mulai dari organisasi. Kita bikin dulu tim organisasi, bagian-bagiannya. Kemudian bagaimanakah dewan direksinya kalau sudah gede perusahaannya. Kemudian bagaimanakah manajemen di dalamnya. Jadi harus jelas di manajemennya. Yang ke-8 adalah dari aspek resiko kritis ya. Jadi dalam aspek ini biasanya ada beberapa masalah yang kita perlu identifikasi di awal. Misalnya, dampak dari tren yang menguntungkan dalam industri, misalnya dari biaya desainnya, kemudian ternyata muncul pesaing-pesaing baru yang perlu kita perhitungkan atau ternyata belum terhitung di awal. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah rencana keuangan. Kita harus menghitung secara detail kapan sih kita masuk ke fase impasnya gitu ya, fase yang kita nggak laba dan nggak ruginya kapan gitu ya. Jadi jangan sampai udah 2 tahun kita masih belum balik modal misalnya. Perlu adanya perencanaan yang matang sebelum kita memulai suatu usaha. Jadi kalau perencanaannya nggak matang, ya berarti nanti juga kita bisa mendapatkan kegagalan ya. Jadi untuk tahapan dalam memulai usaha yang pertama adalah mulai dulu apa usahanya. Jadi setiap bisnis itu bergantung pada sesuatu yang menjual, sesuatu yang bisa menjadi produk atau jasa. Jadi misalnya nih, saat ini nih, kalian itu punya gagasan untuk memproduksi berapa jenis produk atau jasa untuk di masa depan atau saat ini. Ada beberapa hal atau 4 pertanyaan yang perlu dijawab oleh kalian yang memulai usaha. Yang pertama adalah apa produk atau jasa yang Anda akan tawarkan. Misalnya, oke, saya mau bikin tadi ya, mie organik non gluten. Apa sajakah fitur dari produk atau jasa? Oh, fiturnya misalnya macamnya ya, misalnya ada mie bayam, misalnya ada mie dari daun beet, dari buah beet, kemudian ada mie dari brokoli misalnya. Kemudian apakah manfaat bagi pengguna potensial dari produk atau jasa tersebut? Jadi misalnya tadi kan mie-nya itu tinggi serat, bagus untuk yang menderita obesitas, bagus untuk pasien diabetes, dan juga bagus untuk yang mengalami gangguan pencernaan karena non gluten misalnya. Kemudian yang keempat, apa yang akan menjadi layanan tambahan pada produk atau jasa yang ditawarkan dibandingkan dengan yang lain. Oh, mie saya ini organik loh, yang bikin ahli gizi. Disesuaikan dengan kebutuhan AKG pada orang dewasa misalnya. Tahap kedua dalam mulai usaha adalah tentukan pasarnya. Sudah punya nih ide bisnis, udah tahu mau bikin apa. Maka yang diperjelas adalah siapakah pasar yang akan kalian sasar. Nah, untuk itu ada 2 pertanyaan penting yang harus dijawab. Yang pertama adalah di manakah pasar yang akan Anda tawarkan jasa atau produk Anda. Tadi misalkan mie, saya pingin di kota karena yang di kota itu biasanya sudah teredukasi tentang makanan sehat. Kemudian saya juga pingin ekspor ke luar negeri. Oke, berarti bisa kota plus negara dan benua. Kemudian siapakah yang akan menjadi konsumen dari produk-produk atau jasanya? Misalnya jenis kelamin bisa kok laki-laki perempuan gitu, atau mungkin perempuan karena biar langsing gitu ya. Kemudian usianya yang usia dewasa sampai tua gitu ya. Pendapatannya yang menengah ke atas ya, karena agak mahal nih mie saya gitu ya.
Yang ketiga adalah tentukan pesaing utamanya. Jadi setelah punya produk, punya pasar, kalau misalnya punya pesaing, jangan sampai kita ramehkan. Karena keberhasilan suatu bisnis itu sebagian besar akan tergantung pada kinerja dari pesaing kita juga. Jadi pertanyaan ini tuh diperuntukkan untuk menentukan siapa sebenarnya pesaing utama yang sudah bermain di pasar. Yang pertama misalnya, siapakah 5 pelaku pasar terbesar dalam industri di mana ide bisnis Anda itu berada? Tadi kan contohnya adalah mie organik. Oke, pelaku pasarnya Indomie, Lemonilo kan sudah ada yang, atau misalnya Supermi gitu ya. Kemudian Gagami gitu ya. Mie sedap gitu lah. Apa, di mana dan bagaimanakah yang pelaku pasar utama tersebut tawarkan produk dan jasanya terhadap konsumen? Apa, di mana dan bagaimana? Berarti kira-kira apa yang ditawarkan? Apa? Misalnya mie, berarti oh mie-nya enak kok Indomie. Di mana? Di Indonesia dan luar negeri. Bagaimanakah cara menawarkan? Lewat iklan televisi, mereka ada distributor, mereka ada reward dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa saja fitur kelebihan dari produk atau jasa mereka? Wah, ternyata mereka nih punya banyak kelebihan nih gitu ya. Mereka ternyata enak gitu, awet gitu, gampang, instan gitu ya. Kemudian apa manfaat yang mereka berikan kepada pasar dengan produk atau jasa kepada konsumen? Manfaatnya ya jadinya kenyang ya, memberikan nilai lebih, mereka jadi menikmati makanannya misalnya. Kemudahan untuk makan mie instan. Kemudian, apakah pengaruh dari pasar tentang masuknya pesaing baru dan bagaimana kita bisa bagaimana sih kita tuh bisa menjadi pesaing utamanya mereka? Tentu tidak gampang karena mereka sudah perusahaan-perusahaan besar. Yang tahapan keempat adalah tentukan sumber daya. Sudah punya ide, udah punya produk, sudah punya pasar gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimanakah menentukan sumber daya yang diperlukan ya. Yang pertama adalah berapa banyak sumber daya manusia yang akan dibutuhkan. Kalau baru mulai bikin mie mungkin ya skala tingkat UMKM gitu ya, mungkin hanya 3 pegawai cukup ya gitu ya. Kemudian, apakah jenis modal intelektual yang akan Anda butuhkan? Tentu perlu orang teknologi pangan atau orang mesin atau orang tata boga untuk bikin mie-nya. Berapakah banyak sumber daya keuangan yang diperlukan? Silahkan dihitung gitu ya, BEP-nya berapa, break even point-nya berapa gitu ya. Di mana Anda akan menemukan keuangan ini? Apakah sudah punya dari awal punya modal, perlu investasi, investor, perlu join atau perlu berhutang ke bank gitu ya. Kemudian sumber daya material apa yang dibutuhkan? Berarti perubahan baku apa? Tepung mokah, bisa tepung tapioka, tepung beras, kelor atau sebagainya gitu ya. Terus di manakah kira-kira menemukan sumber daya itu? Ya kalau saya di Jawa nih, kan banyak kelor. Oke, kita bisa bikin mie kelor. Tapi saya di Sumatera nih, wah banyak ikan gabus, bisa nih bikin mie ikan gabus. Oke, kita cari sumber daya yang paling banyak di daerah tersebut. Kemudian apakah sumber daya informasi yang akan dibutuhkan? Karena kita orang gizi ya kita bisa tahu, kita cek mana sih prevalensi yang tinggi itu penyakit apa sih, kita bikin makanan untuk membantu intervensi atau untuk membantu diet pada pasien tersebut misalnya. Kemudian apa sih yang akan menjadi sumber daya informasi untuk bisnis Anda gitu ya. Bisa dari kita cari di jurnal atau kita survei pasar, analisis pasar dari mana saja. Yang kelima, setelah ini what's next gitu ya. Selalu akan
ada sesuatu yang berikutnya, karena kalian adalah seorang pengusaha yang memulai suatu bisnis. Jadi kalau udah ketemu unsur-unsurnya, maka akan punya fakta-fakta tambahan yang harus disertakan dalam penawaran Anda ke pasar gitu ya. Misalnya, setelah tahu pesaingnya, menemukan tentang apa sih yang akan mereka buat untuk menjual ke pasar tersebut, Anda hanya dapat menyalin pengalaman mereka dan memperbaikinya untuk punya keuntungan yang kompetitif, atau cari novelty, kebaruan yang orang lain tidak punya gitu ya, atau pengusaha lain tidak punya. Kemudian tahapan yang keenam adalah melaksanakan usaha. Apa sih yang dibutuhkan melaksanakan usaha? Yang pertama adalah biaya. Mulai dari apa? Fasilitas, gaji karyawan, belanja modal. Kemudian SDM. Kita perlu bagaimana? SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan teknis, administratif maupun yang berkarakter SDM dalam mengembangkan suatu usaha. Kemudian kepemilikan ya. Kepemilikan ini lebih ke legalitas, atau kita bikin CV gitu ya. Jadi kita punya legalitas hukum yang jelas untuk bikin suatu usaha. Kemudian organisasi. Mulai dari pimpinan sampai karyawan terkecil, baik yang teknis maupun administratif, perlu disusun struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi-fungsinya masing-masing. Yang kelima adalah kepemimpinan. Mulai dari bagaimana sih cara mengambil resiko, bagaimana mengambil keputusan, itu perlu belajar. Yang keenam adalah pemasaran. Ini fokus kepada bagaimana suatu usaha itu bisa menembus konsumen sesuai dengan sasaran yang telah kita rencanakan gitu ya. Yang ketujuh, melakukan evaluasi untuk tahu apakah suatu usaha itu telah berjalan dengan baik dan bisa mendatangkan profit. Yang terakhir adalah mempertahankan suatu usaha. Jadi merintis usaha itu memang sangat membanggakan ya, apalagi kalau dari nol gitu ya. Tapi ingat ya, jadi kalau kita merintis usaha itu bukan berarti 100% kita tuh sukses gitu ya. Banyak sekali pelaku bisnis yang akhirnya gulung tikar ketika banyak pesaing yang lebih kuat gitu ya. Nah, nanti bagaimanakah cara mempertahankan usahanya gitu ya. Nanti ada beberapa tips gitu ya.